Oh ya, halo, nama gue Ramardian Saputra. Gue dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada kesempatan gue kali ini nih, gue cuma pengen bahas satu sosok orang yang perjuangannya tuh bagus banget, kayak wah banget bagi Indonesia, khususnya bagi para wanita ya. Nah, kalian pasti pernah denger dong percakapan gini, kayak wanita tuh buat apa sih sekolah tinggi-tinggi? Ujung-ujungnya juga di dapur. Kalau nggak di dapur ngapain? Nyuci atau enggak ya masak gitu loh. Coba kita tanya sama orang tua kita. Mama dulu lulusan apa sih? Kebanyakan sih lulusannya cuma apa? SD, SMP. Terus kenapa mama nggak ngelanjutin ke SMA? Ya pasti jawabannya apa? Ya buat apa sih sekolah tinggi-tinggi juga, ujung-ujungnya juga jaga anak. Ya kan, nyuci, masak ya. Tugas wanita zaman dulu mungkin menurut pandangan mereka cuma di dapur doang gitu loh. Nah padahal kan emang dari zaman dulu ada larangan ya, kayak wanita itu nggak boleh bermimpi tinggi-tinggi. Wanita itu tuh ya udah cuma di dapur doang, kayak di dapur tuh sudah jadi kayak kodrat wanita gitu. Padahal ya kodrat wanita tuh cuma 3: menstruasi, melahirkan, menyusui. Nah nggak ada tuh kayak kodrat wanita, oh kamu wanita ya, oh kamu tuh harus di dapur doang, oh kamu tuh harus gini-gini doang. Nggak ada kodrat wanita gitu mah. Nah terus seperti yang kita lihat sekarang, semuanya udah berubah. Udah banyak wanita yang memiliki karir tinggi, sekolah sampai ke luar negeri ya, bahkan ya yang kita lihat ya. Itu semua berkat satu orang ini sih. Tapi bukan satu orang ini sih, ada banyak sebenarnya. Tapi yang kayak paling anunya dengan wanita ya orang ini. Kalian pasti pernah dengar dong, R.A. Kartini ya kan, yang setiap tahunnya tuh kita rayain pada tanggal 21 April ya sebagai Hari Kartini, di mana para wanita menggunakan kebaya dengan rambut disanggul. Cantik banget. Oke. Sebelumnya nih kita bahas dulu biografinya nih. Kita kenalan dulu sama dia. Oke. Nah, namanya tuh R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini, adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Nah, dia juga nih kalau kita bilangnya pejuang emansipasi wanita. Dia lahir di Jepara, Jawa Tengah 21 April 1879 dan meninggal di Rembang, Jawa Tengah 17 September 1904. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipatri Aryo Sostroningrat. Nah, ini lahir dari keluarga Ningrat. Kalau orang Jawa bilang keluarga kerajaan lah. Nah, pada usia 12 tahun ia bersekolah di Eurospech Leger School untuk belajar bahasa Belanda. Nah, karena kemahirannya dalam bahasa Belanda nih, ia juga mulai bertukar surat dengan temannya di Belanda. Nah, dan pada usia 12 tahun juga ia dipingit, atau yang kita biasa bilang dijodohin gitu lah. Karena pada zaman dulu tuh ketika wanita udah menstruasi, ya mereka harus menunggu lamaran aja gitu loh. Seperti halnya dengan Kartini. Nah, terus kan isi surat-surat Kartini tuh, dia tuh sering mengirim surat ke temannya di Belanda. Nah, pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu di Indonesia, terutama tentang kondisi perempuan pribumi nih. Nah, sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan, khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan, khususnya dalam bidang pendidikan ya. Nah, kalau kita bertanya nih, apa sih pandangan Kartini dengan pendidikan tuh apa sih gitu ya? R.A. Kartini memandang bahwa pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting. Dengan pendidikan, mampu mengangkat derajat dan mampu mengangkat martabat bangsa Indonesia. Di mana pada zaman itu pendidikan hanya untuk keluarga kerajaan dan rakyat jelata tidak mendapat pendidikan yang baik. Pendidikan juga mampu untuk menaikkan cita-cita yang diinginkan. Nah, terus apa sih peran Kartini bagi pendidikan Indonesia? Oh, banyak banget. Kartini tuh juga mengajari anak-anak di sekitar dia untuk belajar bahasa Belanda, bahasa Jawa, dan keterampilan lainnya untuk di kehidupan sehari-hari. Nah, lalu ia juga ada sekolah nih, namanya Sekolah Kartini.
Nah, sekolah Kartini memang tidak didirikan langsung oleh R.A. Kartini. Bahkan sekolah ini didirikan 8 tahun setelah Kartini meninggal di tahun 1904. Hanya saja sekolah ini bermula dengan semangat Kartini yang ditunjukkan di surat-suratnya dan dibuka khusus untuk wanita. Nah, sekolah ini khususnya ditujukan oleh anak-anak wanita pribumi dan merupakan sekolah lanjutan. Pendiri sekolah ini namanya keluarga Van de Venter yang merupakan penggagas politik etis di Hindia Belanda yang bertujuan memberi pendidikan dan keterampilan memadai bagi masyarakat pribumi. Nah, sekolah ini dibangun oleh Van de Venter di Semarang pada tahun 1912. Kemudian pendirian sekolah yang sama, sekolah Kartini juga di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan beberapa daerah lain. Nah, terus kita juga nanya dong kayak, sekolah Kartini, apa sih yang diajarin di sekolah itu? Nah, sekolah ini adalah mengajarkan keterampilan bahasa Belanda, bahasa Jawa, ada seni juga, ada keterampilan, ada aritmatika, ada geografi, ada sejarah, dan berbagai ilmu praktis untuk kehidupan sehari-hari. Sama seperti yang Kartini ajarkan ke anak-anak di sekitar dia, sama. Nah, kita ini juga tahu nih ya, sebenarnya Kartini itu nggak sendiri dalam hal memperjuangkan pendidikan pribumi. Kita pasti juga pernah dengar dong nama seperti Dewi Sartika, Cut Nyak-Din, dan banyak lagi pendekar wanita di masa lalu yang peduli terhadap pendidikan, khususnya untuk kaum wanita. Mereka tuh udah berpikir maju, jauh melampaui cara berpikir perempuan pada zamannya. Nah, mereka berjuang melawan tradisi yang sudah mengakar, menentang apa yang dianggap tabu tentang hak wanita untuk pintar menulis, membaca, dan berketerampilan lainnya yang bukan hanya berkutat antara dapur, sumur, dan kasur. Nah, perjuangan mereka nih bukan untuk dirinya sendiri saja, tetapi untuk seluruh kaum perempuan saat itu hingga sekarang, seperti yang para wanita kita rasakan. Nah, kini apa yang mereka perjuangkan sudah dinikmati oleh kaum wanita. Perempuan Indonesia bebas bersekolah kemana saja mereka suka, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Sesuai dengan keinginan dan kemampuannya, bebas berkarya, menyuarakan pendapat, memiliki pekerjaan dan karir seperti halnya pria. Nah, namun harus diingat, hak memperoleh pendidikan sama dengan pria bukan berarti mengingkari kodrat sebagai seorang wanita. Bukan untuk menggantikan pria, tetapi wanita dan pria adalah setara. Tetapi untuk saling melengkapi, bukan berkompetisi. Nah, perjuangan Kartini yang bisa kita rasakan sampai sekarang nih, yang pertama ada mendapat kesetaraan dalam hak pendidikan. Yang kedua, membuka lebar kesempatan perempuan untuk berkarya. Yang ketiga, mendorong percaya diri perempuan. Yang keempat, membangkitkan kualitas hidup. Kartini juga memiliki buku Habis Gelap Terbitlah Terang, adalah buku kumpulan surat yang ditulis oleh Kartini kepada teman-teman yang ada di Belanda tentang kondisi masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, ada quotes nih dari Kartini nih ya. Teruslah bermimpi, teruslah bermimpi. Bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup? Kehidupan yang sebenarnya sangatlah kejam. Satu lagi. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Tetap semangat para wanita Indonesia, tetap maju pendidikan Indonesia. Thank you.